Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 962. Meskipun Luo Xiu telah membunuh Sun Lu, dia tidak merasakan kegembiraan sedikit pun. Meskipun Sun Lu telah hampir mencapai tingkat Dewa Iblis tingkat 7, dia masih jauh dari kekuatan sejati yang dimiliki oleh Dewa Iblis tingkat 7. Dewa Iblis tingkat 7, bahkan di 8 dunia atas, masih dianggap sebagai kekuatan besar, meskipun gelar besar ini sudah sangat dipertanyakan mengingat kerasnya dunia bela diri ini. Pedang terbang abadi. Luo Xiu menyentuh pedang pembajak langit yang diberikan oleh Meng Xia, pedang yang dia gunakan untuk menyalurkan pedang terbang abadi milik Qiu Shuang. Kenangan dari masa lalu sering kali terbangkitkan oleh benda-benda dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Dalam kehidupan ini, ia adalah Luo Xiu, bukan lagi Tai Sang King. Karena itu, dia tidak terlibat lagi dengan teknik dan kekuatan yang digunakan oleh Tai Sang King pada masa lalu. Namun, Luo Xiu tahu, dalam dirinya, ada bagian yang masih menghindar. Sebagai Tai Sang King di kehidupan sebelumnya, dia merasa telah banyak mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Hanya dia yang tahu, Tai Sang King tidak ingin menyakiti orang-orang di sekitarnya. Namun, semua yang telah dilakukan pada akhirnya tetap melukai mereka. Namun sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk mengenang masa lalu. Tujuan utama Luo Xiu datang ke sini dengan Kaisar Dunia Bawah adalah untuk menghancurkan jalur bintang, dan itu lebih penting daripada semua yang telah terjadi sebelumnya. Di dalam Gunung Yuanxi, terdapat sebuah pintu gerbang yang dibangun di antara pegunungan. Meskipun sekarang tempat itu sudah hancur, banyak pegunungan tinggi masih berdiri. Yang tertinggi di antaranya adalah Gunung Zushi, yang menurut cerita, merupakan tempat Dewa Yuanxi mendapatkan pencerahan. Jalur bintang yang menghubungkan dunia ini terletak di puncak Gunung Zushi. Ketika Sun Lu datang, dia juga mendarat di tempat ini. Luo Xiu dengan cepat mengangkat cincin penyimpanan Sun Lu dan mengumpulkan totem api yang telah digunakan oleh Kaisar Dunia Bawah. Dia tidak terlalu memperhatikan hal-hal tersebut. Setelah beberapa saat, dia dan Kaisar Dunia Bawah tiba di Gunung Zushi, dan bahkan formasi-formasi penghalang yang tersisa di tempat itu pun tak ada artinya bagi Luo Xiu. Jalur bintang. Luo Xiu memandang ke arah puncak Gunung Zushi, di mana sebuah formasi cahaya bersinar terang. Kaisar Dunia Bawah tak bisa menahan untuk tidak terkejut. Jalur bintang ini telah ada sejak zaman Dewa Yuanxi. Selama lebih dari 3 miliar tahun, setiap kaisar dewa atau lebih yang ingin pergi ke 8 dunia atas harus melalui jalur bintang ini. Tentu saja, beberapa kaisar dewa yang memiliki peluang tertentu bisa menggunakan jimat perobek ruang untuk menembus ruang, tetapi itu sangat jarang. Luo Xiu memperhatikan formasi ini dengan serius. Bahkan dengan tingkat penguasaan formasi yang sangat tinggi, formasi ini sangat rumit dan membutuhkan waktu lama untuk dia periksa dengan hati-hati. Ini adalah formasi pengiriman ruang tingkat 7, dan termasuk di antara formasi pengiriman ruang tingkat 7 yang paling kuat. Bahkan lebih dari itu, Luo Xiu dapat merasakan jejak warisan formasi dari 8 dunia atas. Ini jelas bukan formasi yang bisa dibuat oleh Dewa Yuanxi sendiri, tetapi sesuatu yang dia dapatkan dengan bantuan seorang ahli formasi tingkat 7 di 8 dunia atas. Formasi seperti ini, meskipun Luo Xiu sekarang belum cukup kuat untuk membuatnya, tidak akan sulit untuk merusaknya. Melalui Kaisar Dunia Bawah, Luo Xiu sudah tahu bahwa Gunung Yuanxi memang memiliki seorang Dewa Iblis tingkat 7 yang sedang bertapa. Orang ini kemungkinan belum mengetahui kekacauan yang terjadi di 3000 dunia besar. Namun, jika orang ini keluar dari pertapaannya, dengan kekuatan Dewa Iblis tingkat 7, itu akan menjadi bencana besar bagi klan Ji dan Luo Xiu. Karena itu, Luo Xiu datang ke sini untuk menghancurkan jalur bintang, mencegah para kultivator dari alam liar datang ke dunia ini dengan mudah. Meskipun menghancurkan jalur bintang ini tidak akan menyelesaikan masalah secara fundamental, karena dengan pengorbanan yang cukup besar, Dewa Iblis tingkat 7 tetap bisa memecah ruang untuk datang ke dunia ini, tetapi ini akan memberi Luo Xiu dan klan Ji lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri. Jadi, kamu ingin menghancurkan jalur bintang? Kaisar Dunia Bawah mengerutkan kening mendengar tujuan Luo Xiu. Meskipun tujuan utamanya adalah untuk membalas dendam pada Gunung Yuanxi, Kaisar Dunia Bawah juga berencana menggunakan jalur bintang untuk pergi ke 8 dunia atas. Jika Luo Xiu menghancurkan jalur bintang ini, meskipun para kultivator dari alam liar tidak dapat datang ke dunia ini dengan mudah, Kaisar Dunia Bawah juga tidak akan bisa mencapai 8 dunia atas melalui jalur ini. Dengan tingkat kekuatan Kaisar Dunia Bawah saat ini, dia tidak bisa lagi meningkatkan kekuatannya di 3000 dunia besar. Hanya dengan pergi ke 8 dunia atas, dia bisa berharap untuk meningkatkan kekuatannya lebih jauh.
Jika aku tidak salah, altar pengiriman di ujung jalur bintang pasti juga dikendalikan oleh Gunung Yuanxi di alam liar. Jika kamu menggunakan jalur bintang untuk pergi, itu hanya akan menjebakmu, kata Luo Xiu dengan tenang. Kaisar dunia bawah mengerti apa yang dimaksud Luo Xiu. Namun, jalur bintang adalah hal yang sangat penting bagi mereka. Meskipun bisa menjadi pedang bermata dua, itu adalah satu-satunya cara mereka bisa mengakses 8 dunia atas. Baiklah, kalau begitu hancurkan saja, kata Kaisar dunia bawah dengan sedikit keputusasaan. Meskipun dia merasa kecewa, dia tahu bahwa tidak ada jalan lain. Ketika dia mencoba menyerang Gunung Yuanxi untuk mendapatkan akses ke 8 dunia atas, meskipun dia sudah berdiri di pintu gerbang jalur bintang, dia tidak bisa masuk. Itu membuatnya merasa kosong dan kecewa. Luo Xiu tidak membuang waktu lagi. Dengan pemahamannya tentang formasi, dia tidak perlu secara paksa merusak formasi jalur bintang itu. Cukup dengan menggunakan bendera formasi dan memodifikasi pola formasi untuk mengganggu jalur pengoperasian formasi tersebut, dia bisa mencegah para kultivator dari alam liar untuk menggunakan jalur bintang ini untuk datang ke dunia ini. Setelah menyelesaikan hal tersebut, Luo Xiu juga mengatur lebih dari 10 formasi di sekitar Gunung Zushi. Setiap formasi itu menggunakan material terbaik untuk menulis pola formasi. Bahkan jika ada kaisar dewa yang datang, mereka tidak akan mudah menembusnya. Selain itu, selama dia berada di 3000 dunia besar, dia bisa merasakan jika ada seseorang yang mencoba menembusnya. Di ruang rapat Istana Kekaisaran Sungai Bintang, ketua baru dan para tetua lainnya berkumpul. Baru-baru ini, Istana Kekaisaran Sungai Bintang ikut serta dalam pertempuran besar yang dipimpin oleh Gunung Yuanxi terhadap klan Ji di Tianlu, namun perang itu tidak hanya berakhir dengan kegagalan, tetapi juga mengakibatkan jatuhnya leluhur Sungai Bintang dan pemimpin Istana Kekaisaran Sungai Bintang yang lama. Lebih dari 40 tahun telah berlalu, dan mereka berpikir bahwa dengan kehadiran Gunung Yuanxi, klan Ji tidak akan berani mengganggu mereka. Namun, mereka terkejut saat mendengar bahwa Gunung Yuanxi telah hancur. Ketika berita ini tersebar, tidak hanya Istana Kekaisaran Sungai Bintang, seluruh kekuatan di 3000 dunia besar terkejut, banyak yang merasa tidak percaya. Banyak ahli yang pergi ke dunia Yuanxi untuk memeriksa kebenarannya, dan setelah melihat bahwa Gunung Yuanxi yang dahulu kokoh kini telah menjadi reruntuhan, mereka akhirnya percaya. Kabar menyebutkan bahwa yang menghancurkan Gunung Yuanxi adalah Kaisar Dunia Bawah dan pelindung klan Ji, Luo Xiu. Bagaimana menurut kalian, para tetua? Ketua baru yang muda itu terlihat cemas, meskipun dia telah mencapai tingkat Kaisar Dewa dalam waktu kurang dari 10.000 tahun, mendengar bahwa Gunung Yuanxi telah hancur membuatnya terkejut dan berkeringat dingin. Karena jika Kaisar Dunia Bawah dan Luo Xiu mampu menghancurkan Gunung Yuanxi, jelas bahwa Istana Kekaisaran Sungai Bintang yang jauh lebih lemah tidak akan mampu bertahan dari serangan mereka. Begitu juga dengan Sekte Zantian, yang merasa ketakutan. Kaisar Dunia Bawah memang merupakan figur yang hampir tak terkalahkan beberapa ratus juta tahun yang lalu, dan sekarang baik Istana Kekaisaran Sungai Bintang maupun Sekte Zantian tidak lagi memiliki Kaisar Dewa sebagai penjaga mereka. Meskipun mereka memiliki beberapa kekuatan, menghadapi Kaisar Dunia Bawah yang sangat kuat akan membuat mereka berada dalam situasi yang mengancam jiwa mereka. Selain itu, ada juga Luo Xiu, yang dalam pertempuran besar itu membunuh Situ Sengji, pemimpin Gunung Yuanxi yang pernah sangat kuat. Begitu berita tentang kehancuran Gunung Yuanxi tersebar, Istana Kekaisaran Sungai Bintang dan Sekte Zantian segera bertindak. Mereka mengumpulkan murid-murid terbaik mereka dan mengirim mereka melalui jalur rahasia. Setelah itu, Ketua Istana Kekaisaran Sungai Bintang dan Ketua Sekte Zantian, bersama beberapa tetua mereka, pergi ke Bintang Tianlu untuk menemui klan Ji dan mengirimkan surat permohonan maaf. Tidak ada yang lebih mengejutkan dari kehancuran Gunung Yuanxi. Bahkan jika klan Ji berhasil mempertahankan diri dalam pertempuran itu, tidak ada yang lebih mengejutkan daripada itu. Dengan kejutan itu datanglah ketegangan. Pertama, pimpinan Paviliun Tianlu, bersama dengan Kaisar Dewa Tua dan Kepala Paviliun Tianlu, datang ke klan Ji, membawa berbagai harta dan logam langka, serta dengan sukarela menawarkan untuk memindahkan seluruh sekte mereka keluar dari Bintang Tianlu. Jelas, Paviliun Tianlu memilih untuk menjaga diri mereka. Mereka tahu bahwa dengan kekuatan klan Ji yang berkembang pesat, jika klan Ji ingin menguasai planet ini, Paviliun Tianlu pasti akan menjadi yang pertama dihancurkan, mengikuti jejak Istana Senyu, klan Hong, dan Gunung Yuanxi. Setelah klan Ji meninggalkan Bintang Tianlu, Paviliun Tianlu segera memanggil kembali semua murid yang berada di luar dan memulai pemindahan dari Bintang Tianlu. Sementara itu, Ji Xuankong, mewakili klan Ji, mengumumkan bahwa mulai saat ini, Bintang Tianlu akan diganti namanya menjadi Bintang Ji, dan dunia Tianlu akan dikenal sebagai dunia klan Ji. Awalnya, planet utama dan nama dunia seharusnya diberi nama setelah Luo Xiu, tetapi dia menolaknya karena dia tidak terlalu peduli dengan nama yang tidak berarti tersebut. Sementara itu, banyak kekuatan dan sekte dari seluruh 3000 dunia besar datang dengan hadiah untuk mengunjungi klan Ji.
Dalam waktu singkat, pengaruh klan Ji telah melampaui kekuatan dan sekte lainnya di 3000 dunia besar, dan jika tren ini berlanjut, klan Ji berpotensi menjadi yang kedua setelah Gunung Yuanxi, menguasai seluruh dunia. Namun, Luo Xiu tidak terlalu mempedulikan ini semua. Segala urusan seperti itu akan ditangani oleh para tetua klan Ji dan Ji Hanyu. Luo Xiu sendiri lebih fokus untuk mencari sumber daya untuk meningkatkan kekuatannya. Dengan tingkat kekuatan yang dimilikinya sekarang, hanya sumber daya terbaik di 3000 dunia besar yang dapat mendukung latihan dan kemajuan Luo Xiu. Dia membutuhkan banyak pil tingkat 6 dewa, dan jika dia bisa menemukan kristal sumber atau batu tua zaman permulaan, itu akan sangat bermanfaat. Namun, meskipun 3000 dunia besar sangat luas, sumber daya terbaik sulit ditemukan. Luo Xiu telah pergi ke banyak tempat yang terkenal sangat berbahaya, beberapa tempat hampir merenggut nyawanya. Meskipun begitu, sumber daya yang cocok untuk latihan masih sangat langka. Waktu terus berlalu, dan lebih dari 30 tahun telah berlalu. Sejak pertempuran besar yang hampir menghancurkan klan Ji, sudah hampir 80 tahun. Bagi sebagian besar kultivator bela diri, 80 tahun bukanlah waktu yang lama. Banyak dari mereka yang berada di tingkat yang sama seperti 80 tahun yang lalu, dengan sedikit peningkatan. Namun, orang-orang di sekitar Luo Xiu tidaklah biasa. Yan Yuer dan Yan Siruo memiliki bakat yang luar biasa, dan dengan bantuan teknik tingkat atas dan sumber daya dari Luo Xiu, keduanya telah mencapai puncak tingkat Dewa Agung. Ji Xiaoxi juga telah mencapai puncak Dewa Agung, tetapi yang paling cepat berkembang adalah Yuer. Dia sekarang sudah mencapai tingkat Kaisar Dewa tahap akhir, dan dengan pemahaman tentang hukum keabadian, dia bahkan sudah memiliki kekuatan setara dengan Kaisar Dewa biasa. Shen Bingyu juga tidak mengecewakan Luo Xiu dengan bakatnya. Selama tinggal di klan Ji, Luo Xiu tidak membiarkannya kekurangan apapun, bahkan dia memberikan bimbingan langsung. Shen Bingyu adalah orang kedua setelah Yuer yang berhasil mencapai tingkat Kaisar Dewa. Bersambung.